berbincang-bincang dengan tokoh Aisyah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita sapa. Yang pertama narasumber kita adalah Ibunda Supartini selaku Ketua PDA Buleleng. Nah, dan yang di sebelahnya Ibunda yang sangat cantik, biru-biru kompak. Ya, saya nggak diajak pakai baju biru kayaknya ini ya. Yang kedua yaitu Ibunda Nurani selaku Bendahara PDA Buleleng. Oke, kita sapa bersama, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik. Terlihat dari wajahnya yang cerah begitu ya. Kalau Ibunda Nurani gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik-baik Mbak Bunda. Alhamdulillah. Nah Bunda, ini terkait dengan tema yang kita ambil yaitu Ramadan dan penguatan lembaga keluarga. Nah menurut Bunda terkait tema yang kita ambil ini seperti apa? Mbak Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang teristimewa, Bunda dari pimpinan wilayah Aisyah Bali, yaitu Wakil Ketua Bunda Insinyur Hajah Takwali. Yang kami hormati segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Buleleng, segenap pimpinan daerah Aisyah Buleleng, segenap pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Buleleng, segenap pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Buleleng, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Puji syukur mari kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Minggu 23 Februari 2025 kita dapat hadir pada acara pengajian Ahad pagi di perguruan Muhammadiyah. Salat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sesuai yang tadi disampaikan bahwa tema pengajian Ahad pagi ini adalah Ramadan dan penguatan lembaga keluarga. Saya mencoba sedikit menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan suci yang memang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya juga di yang saat ini di perguruan Muhammadiyah. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah serta amaliyahnya yang dilipat gandakan. Sudah barang tentu bagi orang yang beriman pasti akan merindukan akan bulan Ramadan. Mengapa? Karena agar dapat melaksanakan kewajiban berpuasa dan melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan. Kewajiban tentang berpuasa
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelummu, agar supaya kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut dapat memberikan pengertian bahwa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mencapai derajat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Apa tanda-tanda orang bertakwa? Tanda orang bertakwa di antaranya taat kepada Allah, suka berbuat baik, suka bersedekah dan berinfak, suka menolong orang yang sedang susah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan mampu menahan amarah. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi. Semoga kita sampai dan kita bisa mencapai derajat muttaqin. Amin. Ibadah puasa juga dapat dikatakan sebagai ujian bagi umat Islam. Bagaimana tentang kepatuhannya? Sebab bagi orang yang berpuasa, dia mampu menahan amarah, menahan nafsu, bahkan tidak makan di siang hari, tidak minum, tidak merokok, tidak ngopi pada siang hari. Walaupun merasakan lapar dan haus bagi yang tidak makan daging. Dan ini merupakan ujian. Apakah sanggup menjalankan ujian? Ketika menyadari bahwa itu adalah semua dilaksanakan atas perintah Allah dan kita mampu menjalaninya, berarti kita akan lulus dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya, singkat tapi disampaikan dengan luar biasa oleh ibunda kita. Nah, semoga kita semua yang berada di sini bisa mencapai tingkat muttaqin tadi, yaitu tergolong orang-orang yang bertakwa. Nah, yang saya garis bawahi ibunda tadi mengatakan bahwa kita berpuasa itu menahan haus, menahan lapar dan hawa nafsu serta dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini kebetulan karena ada Bunda Nurani, saya ingin bertanya, apakah ada hubungannya nih Bunda antara menahan haus dan lapar dengan kesehatan? Bisa dijawab Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya sampaikan tadi itu memang sedikit ternyang ya. Wah, di depan tuh kok rondo-rondo. Gak apa-apa Pak, kata Ibu. Rondo-rondo. Alhamdulillah saat ini masih bersemangat ya. Dan kami mohon doanya, janganlah dapat jodoh lah. Kita sudah menikah sekian
setia ya, setia dengan pasangan. Insya Allah mudah-mudahan kami tetap di satu jalan ya. Janji apa tuh namanya? Janji sehidup semati. Tidak seperti dia. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi telah disampaikan pertanyaan oleh Mbak Bunga, apakah ada hubungan puasa dengan kesehatan ya Mbak Bunga ya? Jadi otomatis ada diantaranya, yaitu kalau kita berpuasa dari pagi sampai sore sampai maghrib tidak makan. Nah sekarang andaikan kita terus makannya ngebut ya, makan ini makan itu semuanya, karena ibu-ibu nih pada saat pagi siang hari itu menyiapkan makanan yang semua dianggap enak dan semua disajikan, demikian benar? Nah, bapaknya tinggal alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ini sibuk menyiapkan semuanya, mudah-mudahan nanti juga dihabiskan. Nah tetapi di sini saya garis bawahi, kalau semua itu disapu, semua masuk, perut itu kan masih lama ini kosong. Kalau terus saja masuk semuanya, nanti menjadi sakit, tidak mampu untuk menerima sebanyak makanan yang disajikan. Oleh karena itu, kita makan hendaknya bertahap. Biasanya di dalam bulan Ramadan itu ada 2 ketentuan, 2 makanan ringan, 2 makanan padat. Makanan padat yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, nasi itu ya, lauk pauk. Tetapi makanan ringan itu biasanya kurma, minum teh sedikit, kemudian juga ada kue. Sekarang kapan kita memasukkan makanan tersebut? Misalnya pada saat kita berbuka itu pasti ada waktunya. Tidak mungkin waktunya itu sampai jam 12 malam, jam 10 malam. Pasti ada waktunya sekitar pukul 17 sekian. Jadi itu harus 19. Jadi kita harus mensegerakan untuk berbuka. Nah, di sini ada tuntunan berbuka itu supaya lambung tidak kaget. Makan kurma biasanya ya, kita kebiasaan 1 sampai 3 atau 5. Dan jangan berlebih. Kalau berlebihan perut sakit, nanti untuk melanjutkan ibadah berikutnya tidak mampu. Setelah itu, setelah kita makan ringan, kemudian kita sholat. Setelah sholat, nah baru bersama-sama untuk berbuka makanan padat. Nah itu juga kita harus perhatikan, jangan semua disapu. Biasanya itu sambal pasti ada kan? Nah kalau tidak ada sambal tidak lengkap rasanya menunya ya. Nah itu apalagi awal-awal puasa kita harus bisa menahan, jangan semuanya untuk dilahap. Kemudian setelah kita berbuka di sana kan bersama itu, bersama dengan anak, dengan suami, mungkin kalau ada saudara, nenek dan lain sebagainya. Jadi kita bisa di situ ditanamkan hal-hal yang perlu dilaksanakan pada saat makan. Disitulah kelihatan sekali bahwa penguatan lembaga keluarga. Setelah selesai berbuka dengan makanan padat, kita melanjutkan untuk sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini juga dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Kalau bisa di rumah lebih baik ya Pak Ali ya. Alhamdulillah, karena kita dengan keluarga bersatu. Kemudian setelah selesai sholat tarawih, ada lagi makanan ringan. Ya kan? Mungkin ada snack, ada minum dan lain sebagainya. Lagi kita di situ menyediakan makanan ringan. Nah setelah itu, setelah tarawih selesai, makanan ringan selesai, kita usahakan keluarga untuk tidur. Jadi diharapkan pukul 11 terakhir kita wajib sudah tidur, karena di situ ada peran utama dari liver. Jadi fungsi liver itu
sangat banyak, lebih 500. Demikian Pak Dokter. Dokternya ngantuk ya. Jadi fungsi liver itu akan terganggu ya Bapak Ibu kalau kita tidurnya lebih dari jam 11 malam. Itu menurut teori ya. Coba saja dipraktekkan. Jadi kita usahakan anak-anak suami tidur semua. Setelah tidur nanti harapannya saat sahur bisa bangun dengan tepat. Biasanya anak-anak ini sulit untuk dibangunkan. Nah disitulah keluarga bisa menanamkan bagaimana nanti ini anak-anak supaya semua bangun sehingga sahur bersama. Kita kan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Nah disitulah peran mungkin ibu yang lebih banyak ya, ibu yang lebih repot lebih dahulu bangun karena untuk menghangatkan makanan menu ya itu misalnya ada kari, ada gulai dan lain sebagainya. Jadi disitulah ibu dulu bangun, bapaknya belum. Ibunya dulu, tidak mungkin bapaknya bangun. Saya kira demikian ya. Bapaknya tidak tidur. Nah, tidak tidur, kenapa tidak tidur? Itu ya, jadi ibu ini paling repot, paling sibuk. Kemudian setelah itu kita sahur bersama. Setelah sahur bersama, mungkin tunggu azan sebentar. Langsung dilanjutkan untuk sholat subuh bersama berjamaah. Nggak bisa ke masjid ya di rumah lebih baik ya. Kalau memang ada tempat, keluarga dan lain sebagainya. Lebih afdol katanya ya. Amin, Allahumma amin. Nah setelah sholat subuh biasanya ini langsung tidur kan? Nah itu tidak baik tidur setelah subuh sampai suruh. Karena di situ ada peredaran darah yang jalan. Kalau itu tidur kita nanti tidak bagus jalannya. Dan juga saya pernah baca itu membuat pikun. Benar Pak Dokter? Pikun katanya ya. Jadi kita berusaha sekali untuk tidak tidur. Nah jadi ibu-ibu mungkin sudah siap-siap membereskan yang sahur dan untuk menyiapkan untuk berbuka ke depannya. Nah di samping itu ada lagi bahwa ada namanya apa namanya itu BDNF. Jadi puasa itu memicu hormon brain drive neurotrophic factor. Itu memacu otak untuk lebih bekerja lebih cerdas dia ya. Jadi bukan berarti puasa itu loyo. Nah anak-anak kan sekolah kadang-kadang males bu, soalnya tidak bisa berpikir lapar, tidak. Jadi hormon itulah yang memacu pikiran kita untuk berpikir lebih cerdas. Nah di situ ya perannya bahwa puasa itu tidak lagi membuat orang itu loyo, tidak mau berpikir, tidak mau belajar. Nah disitulah perannya. Kemudian juga ada autofagti. Itu bahwa di dalam tubuh kita ini kan ada sel yang sehat, ada sel yang sudah rapuh, yang sudah rusak. Nah, karena sel yang kuat ini, sel-sel yang kuat, yang rusak, yang setengah rusak itu tidak mendapat makanan dari kita karena kita berpuasa kan suplai makanan terus, jadi dia sehat. Karena kita berpuasa dalam waktu 12 jam dia langsung sel-sel kuat itu melahap sel-sel yang rusak, sel-sel yang lemah itu. Nah, sehingga dengan kata lain membersihkan sel-sel yang rusak itu. Jadi tubuh semakin sehat dengan adanya sel-sel yang tadi melahap semua yang rusak yang menjadi kuat. Sehingga tubuh kita akan menjadi kuat ya. Lain dengan hari-hari biasa. Kalau Bapak Ibu misalnya sengaja tidak makan, anden malu, yang di depan megai. Nah di situ terjadi lemah. Lain bedanya dengan puasa. Puasa adalah niat
untuk mendapatkan ridha dari Allah. Itu ya Bapak ya. Jadi tidak ada lagi bahwa puasa itu menyebabkan loyo, tidak mau berpikir, malah justru menyehatkan tubuh kita. Nah tadi diterangkan udah macam-macam ya dengan Bu Haja Suparti ini puasa ini menambah berkah dan lain sebagainya. Tadi juga di dalam adik tadi membaca Al-Quran itu taubatan nasuha kan? Nah sambil kita berpuasa cari pahala sebanyak-banyaknya juga kita bertaubat. Mungkin demikian Mbak Bunga ya sementara dulu. Terima kasih Bunda, ini luar biasa sekali penjelasan dari Bunda ya. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan biar tidak ada yang ngantuk ya. Nah jadi sangat ada hubungan antara puasa dengan kesehatan. Ini jangan nanti kayak Pak Darmo apa aja dimakan, kolaknya, kolak palinnya ya. Jadi harus bertahap ya, harus bertahap dimakan. Jadi jangan semuanya diembat. Biasanya kita waktu berbuka itu lapar mata, apa-apa aja dibeli gitu, padahal nanti tidak termakan, ujung-ujungnya masuk kulkas. Besoknya udah males untuk makan, akhirnya keluar kulkas terbuang, ujung-ujungnya mubazir. Nah yang demikian itu tidak baik. Bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu? Salah satunya itu adalah tidak makan dengan makanan yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apalagi kalau makan ya Bunda ya. Terus kita makan berlebihan, perutnya kaget, tiba-tiba kita ada kejadian sampai mohon maaf sampai muntah, kembung. Karena apa? Karena kebanyakan makan pada saat berbuka, lalu nggak kuat untuk ikut sholat tarawih. Kan hal yang demikian itu tidak baik. Nah di sini yang ingin saya tanyakan lagi mengenai puasa ini Bunda, kan kita puasa itu ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya ikut-ikutan si ini puasa kita ikutan puasa tanpa tahu tujuannya apa, niatnya seperti apa. Nah bisa Bunda jelaskan dengan niat kita yang ikhlas berpuasa itu apakah dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kecil kita yang berlalu di bulan-bulan sebelum puasa itu diampuni Allah? Silakan Bunda. Baik Mbak Bunga. Benar, karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan benar-benar tulus karena Allah dan hanya mengharap ridhonya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwa ketika kita berpuasa, niat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena ketika niat bukan karena Allah, maka puasa kita sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, jadi bukan karena, terutama bagi yang belum menikah, ya, supaya kelihatan alim dengan pacarnya, atau supaya kelihatan ini benar anak-anak ini calon menantu di depannya mertua, rugi, ya. Jadi bukan karena niat apa-apa, ya. Nah, mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan yang sebentar lagi kita sampai, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa kita dapat diterima oleh Allah dan dapat diampuni dosa-dosa kita. Terkait dengan keluarga, dengan anak-anak tadi, Ramadan memiliki peran penting di dalam penguatan lembaga keluarga, yaitu menjadi
momentum quality time bersama keluarga yang dapat menguatkan hubungan baik keluarga sehingga dapat menciptakan suasana keluarga bertambah harmonis. Keluarga adalah merupakan madrasatul ula, pendidikan pertama di dalam keluarga bagi anak-anak, yaitu pendidikan di dalam rumah tangga, baik bagi anak-anak yang sebelum masuk menuju ke jenjang pendidikan formal dan juga yang dewasa. Disinilah peran penting orang tua, lebih-lebih bagi seorang ibu dalam mengatur waktu di dalam bulan Ramadan. Selain mempersiapkan hidangan untuk keluarga, untuk waktu berbuka, waktu sahur, dan juga waktu untuk mengisi hati dan jiwa anak-anak dengan memberikan pendidikan agama dan moral, dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, kedisiplinan, etika, empati, toleransi, dan kebersamaan. Ketika momentum ini berlangsung selama Ramadan dan nantinya di akhir Ramadan, anak-anak akan memiliki pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan juga memiliki perilaku yang berakhlak mulia. Sudah tentu bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga bermanfaat bagi orang lain dan juga masyarakat. Pribadi yang sudah terbentuk ya, saat di bulan Ramadan, insya Allah berjalannya waktu maka akan diteruskan pasca daripada Ramadan. Begitu Mbak Bunga. Baik, terima kasih Bunda. Memang bulan suci Ramadan ini kita jadikan momentum untuk memiliki quality time bersama dengan keluarga. Balik lagi, memang ibadah puasa ini adalah ibadahnya keluarga. Dari Bunda Nurani, apakah ada yang mau ditambahkan Bunda? Bu, ada satu lagi ya Mbak Bunda. Ya. Kalau pada saat kita berpuasa, itu maaf ya, bau mulut kan lebih nggak enak ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menjaga privasi kita, apalagi kita sering komunikasi dengan orang-orang di luar keluarga kita, kayaknya kurang enak ya. Oleh karena itu perlu ditanamkan pendidikan kepada anak dan keluarga yang lainnya untuk membersihkan mulut, menjaga kebersihan mulut. Nah, pada saat selesai makan sahur, anak-anak kadang-kadang kan langsung tidur kan. Nah, itu kan banyak sekali sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam mulut, sehingga bakteri-bakteri mungkin bisa hidup dengan enak ya. Apalagi gigi kita sudah ada yang lubang, ada yang ompong dan lain sebagainya ya. Nah, itu diharapkan keluarga itu hendaknya menjaga kebersihan mulut. Selain untuk menjaga privasi, juga untuk kesehatan kita. Karena mulut itu merupakan terowongan ya, yang semua masuk, kan? Nah, itu semua masuk di sini. Kalau masih ada tersisa, otomatis bakteri akan tumbuh dengan enak di sana. Oleh karena itu, kita tetap memberikan saran pendidikan kepada keluarga. Nah, di sini termasuk juga salah satu penguatan lembaga keluarga di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin hal ini bisa nanti disampaikan kepada keluarga Bapak Ibu yang hadir di sini,
Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira demikian ya tambahan saya Pak Bunga. Ya, terima kasih Bunda. Ini memang sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat dan kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, yaitu menjaga kebersihan diri, terutama kebersihan mulut. Ini Bunda, kebetulan saya duduknya nyerong menghadap ke sana melihat anak-anak sedang bermain. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk ibunda-ibunda muda ini mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berpuasa, karena di masyarakat kita sering mendengar istilahnya puasa beduk gitu. Jadi dari jam 10 dari sahur itu sampai jam 10, nanti lanjut lagi sampai jam 12. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bunda? Benar itu Mbak Bunga, jadi sering kita melihat dalam keluarga ya, memang kita harus mendidik anak-anak untuk terbiasa ya berpuasa. Jadi anak-anak yang usia-usia masih balita, kita mengajarkan berpuasa dengan waktu yang bisa bersama-sama, yaitu sahurnya bersama, tetapi bukanya yang berbeda. Jadi misalkan beri batasan waktu, istilahnya puasa zuhur. Jadi kalau di kampung puasa beduk, karena biasanya kalau di kampung itu untuk menentukan suara azan, beduk dulu yang dipukul. Jadi begitu duk, nah buka, begitu. Jadi bertahap ya. Nanti setelah dia mampu, misalkan 1 hari ternyata dia mampu, besoknya ditambah lagi ya, waktunya yang ditambah ya. Nah, nanti pada saat berbuka kita ajak lagi dia buka bersama-sama ya, atau bisa ya yang dilakukan setelah buka puasa lagi dilanjutkan begitu sampai nanti buka pada waktunya kita bersama-sama begitu waktunya. Ya baik, jadi kepada puasa ini harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita yang mungkin tidak ekstrim, tiba-tiba langsung kita menyuruh mereka berpuasa sampai dengan maghrib, itu kaget nanti anak-anaknya. Jadi bertahap dulu, asalkan kedisiplinan dalam bulan puasa itu tetap kita terapkan, seperti sahurnya bersama, berbukanya mereka yang lebih awal, demikian. Nanti buka puasanya ikut lagi, begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, luar biasa sekali penyampaian dari kedua narasumber kita yang sangat cantik-cantik pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, karena memang waktu bulan puasa ini Bunda kita tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Kalau siswa tetap sekolah, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustazah bisa menyampaikan ke anak-anak, jangan jadikan puasa ini sebagai alasan untuk kita males-malesan, nggak bisa mikir karena lapar, nggak bisa mikir karena haus. Nah, nanti materi tadi yang disampaikan oleh ibunda kita bisa kita sampaikan ke anak-anak didik kita, bahwa puasa itu kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, selain kita mendapatkan pahala, selain dosa-dosa kita juga diampuni, dosa-dosa kita yang berlalu juga diampuni, dan yang ketiga itu puasa ada hubungannya dengan kesehatan. Jika puasa tersebut benar-benar dilakukan sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Nah, untuk itu apakah ada dari ibunda, ayahanda, atau ustadz-ustazah yang ingin bertanya terkait dengan materi atau penjelasan yang kami paparkan tadi? Dipersilakan. Yes. Harus pakai ini. Enggak, harus pakai. Apa tanya tadi? Ini sudah langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih juga untuk ilmu yang luar biasa. Meskipun sudah sering didengar, tapi ini cukup karena mengingatkan kembali, sehingga memang perlu ya, seperti HP itu kan harus dicas terusnya. Jadi terima kasih banyak untuk ilmunya. Saya ingin menanyakan terkait kalau tadi kan banyak disinggung mengenai persiapan yang berhubungan dengan fisik ya, jasmani, itu tentang menu-menu yang disajikan. Karena saya juga seorang ibu, dan kalau misalnya bisa saya berbagi sedikit pengalaman dengan kelima anak saya sudah mencoba ya Mbak itu. Dari awal anak saya mulai berumur 5 tahun itu saya sudah mencoba dan tidak pakai tahapan puasa beduk tuh nggak mengenal. Karena saya menamakan pada anak saya itu bahwa konsep keimanan itu. Jadi kalau kita mati bukan karena kita berpuasa, itu awalnya saya ajarkan, tapi karena memang sudah selesai kontrak kita dengan Allah itu. Sehingga kapanpun kalau Allah memutus kontrak itu tidak mengenal usia. Jadi kita pastikan, kita sampaikan ke anak-anak itu bahwa tidak ada, bukan orang sakit, orang mati itu karena berpuasa. Justru seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya berpuasa itu menyenangkan. Tapi saya ingin lebih kepada persiapan ini ya, karena saya juga seorang ibu yang sangat harus konsisten dengan bagaimana menjaga ini, karena ini bulan yang ditunggu yang datangi hanya sekali dalam 1 tahun. Kalau selama ini kita hanya lebih kepada menyiapkan itu bekal mungkin beras, lauk pauk dan lain sebagainya, persiapan penuh di kulkas, penuh di rak itu makanan, seolah kita khawatir kalau anggota keluarga kita itu nanti kurang asupan. Tapi mereka tidak pernah berpikir bagaimana ganjaran yang Allah berikan itu ketika kita memaksimalkan ibadah, bukan hanya berpuasa itu, seperti juga membaca Al-Quran. Pernahkah kita bahkan di luar bulan Ramadan kita harus persiapkan bagaimana sekarang di bulan Sya'ban ini itu Rasulullah sendiri tuh sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah banyak sekali berpuasanya di dalam bulan Sya'ban ini, karena memang ini untuk melatih kesiapan kita menyambut bulan Ramadan. Kita bagaimana dengan kita? Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Nah, lalu kemudian kita ini apakah sudah mengikuti ya? Jadi jangan kita hanya mendengarkan saja, tapi kita tidak mencoba menerapkan di dalam keluarga kita. Jadi karena kita menyambut bulan yang sangat istimewa, berarti persiapannya juga harus istimewa. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana seorang ibu ini menata waktu sedemikian rupa nanti? Karena mungkin anak-anak nanti kan dibatasi belajarnya di sekolah itu. Seringkali orang tua tuh tidak mengontrol, kurang mengawasi anak-anak tuh ternyata banyak menghabiskan waktu untuk bermain handphone. Nah, bisakah itu nanti diatur sehingga ini ibu kan harus menjadi, orang tua kan harus menjadi role model gitu ya, sosok yang dicontoh oleh anak cucu begitu ya. Jadi sehingga apapun yang ditampilkan oleh orang tua, ibu dalam hal ini yang banyak menghabiskan waktu dengan anggota keluarga, itu benar-benar harus bisa menjadi teladan. Jadi dia baca Al-Quran, dia melakukan ibadah-ibadah sunnah, habis sholat subuh jangan tidur, benar. Tidur setelah subuh itu memang bukan hanya dalam bulan puasa, memang tidak sehat. Jadi kita harus, apalagi kita ini sudah di atas 50, 60 ini benar-benar justru menyehatkan. Jadi aktivitas kita dari sebelum subuh itu, bangun kita sebelum subuh sampai syuruk, kalau bisa sampai nanti lanjut dengan bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi itu pertanyaan saya, bagaimana ibu ini menyiapkan benar-benar tidak hanya urusan perut begitu ya, tapi juga untuk rohnya. Demikian Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, di sini saya simpulkan pertanyaan dari Ibunda, yaitu bagaimana seorang ibu ini menata waktu, mengatur waktu untuk
suci Ramadan begitu, agar karena seorang ibu itu adalah role model bagi anak-anaknya begitu. Bisa dijawab Bunda? Ya, kalau mendengar pertanyaan tadi, memang di sini yang memegang peranan adalah seorang ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Ibulah yang bisa mengatur waktu. Seorang ibulah yang bisa tahu bagaimana dengan anak-anak. Kalau memang anak-anak itu kita membiasakan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, Ibu. Jadi kalau tiba-tiba di bulan Ramadan seperti tadi misalkan terbiasa dengan memegang HP, kemudian ibu kesulitan karena di bulan Ramadan sekarang diambil. Tapi terbiasa memang ini sebelumnya, Bunda. Ya. Jadi waktu-waktu yang memang kita ajarkan kepada anak-anak bukan hanya di bulan Ramadan, ini memang berjalannya dari seperti yang saya katakan tadi, pendidikan pertama memang ada dalam rumah. Ya, jadi kita memang benar-benar lebih-lebih di bulan Ramadan inilah, ya, kita bagaimana mengajar anak-anak tersebut, ya, sehingga lebih banyak waktunya. Kalau tadi lebih banyak anak itu kemudian karena juga masuk bukan libur dan dia bermain HP, waktulah yang kita atur, Bunda. Kitalah yang bisa mengatur. Jadi misalkan karena waktunya masuk, biasa dia masuk, kemudian waktu istirahat yang kita atur juga, jadi jangan bermain HP, tapi diingatkan bahwa harus istirahat dengan waktu yang cukup, ya, karena ini adalah ibadah, bulan yang penuh dengan amalia yang harus dikerjakan, ya, jadi kalau tadi saya mengatakan amalia yang dilipat gandakan pahalanya, ya, termasuk baca Al-Quran, ya, tadarus, itu memang harus dilaksanakan. Jadi waktu yang kita harus mengaturnya, Bunda, kepada anak-anak untuk diingatkan, ya, waktu harus cukup istirahat, ya. Jadi dengan kita mendekatkan pada anak-anak, HP itu boleh digunakan jika perlu. Ya, jadi kalau juga dia diingatkan bahwa kita harus misalkan sholat, kemudian juga mengaji, membaca Al-Quran, kapan waktunya ketika itu harus dengan HP. Jadi ditanamkan nilai-nilai keimanan, ya, ketakwaan, meningkatkan keimanan bahwa di bulan Ramadan harus kita mengerjakan amaliyah-amaliyahnya. Ya, demikian kena ditambahkan lagi. Mungkin di sini saya tambahkan sedikit, kan HP itu tidak hanya game ya Bu ya. Ada di sana bagaimana caranya untuk membaca Al-Quran yang benar. Kemudian ada pelajaran misalnya matematika, pengetahuan lain. Nah, coba di sana diselipkan supaya mereka itu mencari yang demikian. Sehingga game itu terlewatilah, tidak terus melulu. Karena anak-anak sekarang itu yang diutamakan game. Kita mau melarang nggak bisa, karena sudah memang dari sana. Apalagi sekarang ada namanya itu Sultan Scott apa namanya itu di sana itu satu orang yang bermain itu orang Bali itu dari Selirit kalau nggak salah ya, itu bisa dia berperan sebagai mama, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai cewek. Nanti dia yang laki itu sebagai si A, si B, punya pacar, si C, si D. Tapi dia semua yang berperan. Itu rambutnya kadang dikasih wig, kadang disanggul, kadang pakai jilbab. Nah itu kemana kita mau melarang? Itu sudah tertera di dalam YouTube. Makanya saya kadang-kadang dengan cucu itu, ini dan ini setannya itu yang nampak setan. Nggak boleh laki-laki itu jadi perempuan. Coba lihat itu wajahnya, pakai wig nanti yang pink. Kan itu setan itu. Masa satu orang bisa jadi semua, berarti setana. Ya gitu kan terpaksa. Kan
gimana kita mau memberikan alasan? Karena kemana kita akan menyetop hal demikian? Kadang-kadang kalau udah sewot, mati kan? Kalau LV-nya mati dah. Nenek, kok mati? Mati dari sana, dari pusat. Saya gitu terpaksa. Ya memang sulit Bu untuk, tapi wajib terus saja diingatin semaksimal kita. Kadang-kadang mulut ini sampai capek ya, ibu-ibu nih terutama yang punya anak kecil-kecil. Nah nenek juga bagi yang punya cucu-cucu nih sekarang berperan juga. Kalau tidak diingatkan kita salah. Ya demikian ya ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu terus ini mengingatkan kepada anak-anak itu untuk tetap beribadah. Maka, tadi saya sudah tanyakan apakah di sini di sekolah ini pada saat libur itu ada santren Ramadan, katanya Ibu Ustazah Ida bilang ada. Nanti saya masukkan nanti itu supaya anak-anak itu tidak di rumah terus. Kalau di rumah pasti HP yang ditanyakan. Oleh karena itu begitu Bu, kita arahkan untuk mencari. Jadi saya bilang itu tuh setan itu, masa satu orang bisa menjadi banyak? Itu setannya yang tapi saya kira demikian ya ibu-ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin lain waktu barangkali ada yang menambahkan, barangkali diharapkan demikian. Saya akhiri jawaban dari pertanyaan ibu ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Ibunda. Dan intinya bagaimana juga kita menanamkan kedisiplinan dari rumah terlebih dahulu, karena pendidikan karakter anak itu dimulai dari rumah. Insya Allah kita selalu belajar dan belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi, baik itu sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Demikian Bapak Ibu, karena ini cuaca sudah mendung, ditakutkan kalau kita terlalu lama nanti terguyur hujan gitu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita ini dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, karena sesungguhnya kita di sini juga masih sama-sama belajar. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan pada tahun ini menjadi ibadah puasa terbaik kita dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita juga selalu kuat dalam ukhuwah Islamiyahnya dan sama-sama beribadah berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk itu, ya amin ya robbal alamin. Untuk itu saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.